Selamat malam kepada saudara dan saudari sekalian. Pada malam hari ini firman Tuhan berjudul Berita mengenai kedatangan Kristus. Salah satu kebenaran yang paling menggembirakan dan paling mulia yang dinyatakan di dalam Alkitab ialah mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada satu pengharapan yang sangat berharga yang mendatangkan sukacita bagi saudara dan saya, yaitu mengenai janji Allah mengenai kedatangannya yang kedua kali untuk membawa kita, membawa umat-umat Tuhan untuk kembali pulang ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa ayat Alkitab yang membuktikan bahwa mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam firman Tuhan ada dalam perjanjian lama, dapat kita baca di dalam Yudas 14 ayat 15. Lalu ada Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Lalu Mazmur 50 ayat 2 sampai 4. Mazmur 96 ayat 11 sampai 13. Lalu Yesaya 26 ayat 19. Yesaya 25 ayat 8 dan 9, dan Habakuk 3 ayat 3 sampai dengan 13. Itu ada di dalam perjanjian lama. Kemudian dapat juga kita lihat di dalam perjanjian baru. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 31. Lalu Kisah 1 ayat 11. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Wahyu 1 ayat 7, Kisah 3 ayat 21, dan Wahyu 22 ayat 20. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang membuktikan bahwa kedatangan Kristus ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dunia ini semakin hari semakin tua. Dan jangan ragu-ragu lagi, kita harus semakin bersemangat untuk tentunya menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus berpikir, kita harus lapar akan kebenaran Tuhan. Lalu kita harus terus mencari dan mencari mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Mencari akan Kristus dan selalu memikirkan tentang kasih Kristus dan tentunya kedatangan yang sudah tidak lama lagi untuk menyambut akan kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita sebagai hamba-hamba Allah berseru di dalam hati kita, dan kita punya keyakinan bahwa kedatangannya yang kedua kali, kedatangan Yesus akan segera. Ya, datanglah Yesus segera. Kita harus memikirkan mengenai kedatangan Tuhan adalah hal yang paling membahagiakan, yang penuh akan sukacita bagi saudara dan juga tentu bagi saya. Inilah hari yang semua orang percaya, yang harus kita rindukan dengan sungguh-sungguh, yang kita sangat harapkan, yang kita tunggu-tunggu sebagai pencapaian akan penebusan Yesus di kayu salib bagi kita umat-umat Tuhan. Nubuatan bukan hanya meramalkan tentang cara dan tujuan daripada kedatangan Kristus yang kedua kali,
tetapi nubuatan juga memberikan kepada kita semua tanda-tanda bahwa kedatangannya yang kedua kali sudah sangat dekat sekali. Tanda-tanda itu sudah dapat disaksikan bagi kita semua. Dan tanda-tanda itu sudah ada sebelum abad ke-9. Ada gempa bumi. Gempa bumi di berbagai belahan dunia sampai dengan saat ini terjadi. Lalu pernah juga matahari dan bulan digelapkan. Dan itu terjadi pada tahun 1780, tepatnya tanggal 19 Mei, di mana banyak sekali orang yang ketakutan karena hari itu begitu gelap gulita sepanjang hari, sehingga sangat mengerikan bagi orang-orang pada zaman dahulu. Lalu kita juga tahu bahwa banyak sekali penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan. Ya, peperangan terjadi dari dahulu sampai dengan saat ini. Lalu penyakit sampar terjadi di mana-mana. Bahkan saat ini penyakit COVID-19 merajalela di permukaan dunia ini. Dan kalau kita baca Alkitab, banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita umat-umatnya untuk menanti akan kedatangan Tuhan. Dan tanda-tanda itu semakin dekat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kristus menyuruh kita umat-umatnya untuk memperhatikan bahwa tanda-tanda kedatangannya itu sudah dekat. Dan bukannya kita takut, dan kita seharusnya bergembira akan hal itu. Ya, bergembira karena hal itu, bahwa Sang Raja akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Itu dapat kita baca di dalam Lukas 21 ayat 28 sampai 31. Akan tetapi karena kesombongan kita, kesombongan umat manusia, sehingga kasih Kristus menjadi dingin, menjadi hambar, karena asiknya kita terhadap kepelesiran akan dunia ini, dan keduniawian ini kepada kita, sehingga kita telah dibutakan oleh karena kesenangan dunia. Umat-umat Allah perlu dibangunkan supaya sadar bahwa ada bahaya apabila kita lupa akan kedatangan Yesus. Mereka terus harus dibangunkan supaya bersedia menghadapi akan kejadian-kejadian penting sebelum tertutupnya pintu kasihan, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Betapa hebatnya dan sangat dahsyatnya akan hari Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Yoel 2 ayat 11. Untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan, untuk mempersiapkan saudara dan saya, untuk dapat berdiri teguh, berdiri pada hari Allah. Perlu dilakukan pembaruan di dalam kehidupan kita yang besar. Orang-orang yang setia akan menuruti bisikan dan dengungan akan Roh Allah. Jadi seseorang yang setia dan berjaga-jaga akan terus menyelidiki dengan rajin akan firman Tuhan dan selalu berdoa tak berkeputusan. Mereka akan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat membangun pikiran kita, membangun kesiapan kita untuk menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Menunggu akan kedatangan yang sebentar lagi, yang tidak lama lagi. Dan tentunya kita yakin bahwa kita akan termasuk umat-umat Tuhan yang akan diangkat
ke dalam kerajaan surga untuk menyambut akan kedatangannya, agar kita semua umat-umat Tuhan ini dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang kita nanti-nantikan. Kiranya firman ini membawa kita lebih hari, lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya kerinduan kita semua akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya ini menjadi bagian kita, bagian saudara dan saya, untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan video yang telah disediakan oleh Departemen Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kawang pertama. Jika Anda menyukai video ini, silakan like dan subscribe YouTube channel kami, karena subscribe itu gratis. Tuhan memberkati.